kasih. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, terima kasih Rumah Milenial Maluku dan termasuk Rumah Milenial Indonesia yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi beberapa pandangan dan catatan terkait dengan Pilkada serentak 2020 di Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi juga sempat disinggung oleh pembicara sebelumnya, situasi yang ada saat ini kan memang memunculkan sejumlah kontroversi. Nah, saya ingin saja kita buka data ya. Begini, ini saya topik yang saya mau bicarakan itu demokrasi, pemilu, dan pandemi. Ini satu fakta tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga dihadapi oleh negara-negara lain secara global. Nah, ini problemnya memang ini satu presiden baru, tidak hanya Indonesia, termasuk negara-negara lain juga memiliki pengalaman yang sangat minim, sekaligus berhadapan dengan besarnya tantangan. Nah, saya mau geser saja, kita overview global terkait dengan pandemi. Jadi kalau saya ambil dari data dari Worldometer ya, per 2 Juni, jadi kemarin datanya, itu sampai saat ini, itu terdapat sekitar 6,1 juta kasus infeksi coronavirus di 213 negara, ini globalnya. Ada 371.000 kematian, sekitar 12%, dan 2,7 juta itu yang pulih. Nah, saat ini masih ada 3 juta kasus yang masih berlangsung terinfeksi secara global, artinya posisinya kalau dibelah lagi gitu ya, dipilah lagi itu 3 jutanya sekitar 98% dalam kondisi yang pemulihan sedang gitu, kondisi infeksinya, sedangkan 2%-nya dalam kondisi yang masih serius. Secara global, di setiap 1 juta populasi manusia di dunia, terdapat 792 kasus infeksi virus. Dengan tingkat kematiannya 47,6 kasus kematian per 1 juta populasi. Ini data dari 213 negara per 2 Juni. Nah, kalau kita lihat grafik sebelahnya, itu sebenarnya daily kasus baru yang hariannya itu juga masih kecenderungannya mengalami peningkatan. Tetapi kasus kematian hariannya itu kita bisa lihat mulai agak turun secara global ya. Nah, sedangkan kasus di Indonesia, jadi Worldometer ini juga menggunakan data dari situs Indonesia yang dikeluarkan oleh otoritas, jadi datanya sama. Jadi kalau tadi secara global, sekarang posisi Indonesia. Kalau data juga per 2 Juni, ada 26.940 kasus infeksi, 1.641 kasus kematian, 7.637 recover, dan 17.185 masih dalam status aktif statusnya di Indonesia. Dengan demikian, kalau di Indonesia, dari 1 juta populasinya, kalau dicatat oleh Worldometer, berdasarkan data di Indonesia, itu ada 273 juta populasi. Jadi per 1 jutanya, terdapat 94 kasus infeksi dengan 6 kematian per 1 juta populasi. Sedangkan total tes yang sudah dilakukan itu tercatat sebanyak 311.906 tes di Indonesia. Jadi ini data terkait dengan pandemi dalam konteks global. Termasuk kalau misalnya kita lihat grafik di bawah, memang kasus-kasus baru, memang ini posisinya per 29 Mei ya, memang alami penurunan sedikit kasus barunya. Untuk posisi kasus yang aktif di Indonesia juga begitu. Nah, tetapi kasus kematiannya warna merah ini masih mengalami peningkatan. Nah, sedangkan kasus kematian per harian kalau kita lihat diagram batang ada sedikit penurunan. Nah, ini fakta-fakta. Jadi kita setidaknya bisa tahu posisi baik global maupun konteks Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak akan banyak bicara tentang teknis penyelenggaraan segala macam karena itu biarlah wilayahnya kompetensi KPU maupun Bawaslu. Saya ingin memberikan sudut pandang yang mungkin di Maluku ya, karena dinamika Maluku saya mungkin tidak tahu, tetapi ini ada perkembangan internasional yang juga kita harus perhatikan. Nah, selain pandemi global, dunia internasional itu juga berhadapan dengan situasi demokrasi secara global juga mengalami tantangan
lain, yaitu terkait dengan apa yang disebut sebagai resesi demokrasi, backsliding demokrasi, declining demokrasi, ataupun regresi demokrasi. Nah, dunia menghadapi tantangan besar saat ini. Ada dua hal. Satu sisi, bagaimana secara efektif mengatasi pandemi dengan konteks misalnya kedaruratan, situasinya emergensi. Tapi pada sisi lain, itu bagaimana kemudian demokrasi tetap dijaga. Saya juga lihat dari beberapa situs internasional, itu pada 1919 ya, tahun 1919, itu kasus pandemi influenza Spanyol, itu hampir 70 juta yang meninggal, yang kematian waktu itu. Dan itu memang posisi pelaksanaan pemilu, khususnya di Amerika Serikat, tetap berlangsung. Nah, saya tahu ini pasti akan memunculkan kontroversi tersendiri. Tapi ini, gini, gambaran umumnya. Ada atau tidak adanya pandemi, demokrasi secara global, jadi bukan hanya pandemi COVID yang berlangsung global, tetapi demokrasi secara global sedang diberhadapkan dengan situasi krisis. Nah, para ahli menyebutnya dengan terminologi beda-beda. Tapi setidaknya gini, kalau demokrasi global misalnya terutama pasca Perang Dingin ya, itu biasanya ada 3 bentuk. Ini konteks demokrasinya. Biasanya demokrasi global itu di-challenge oleh 3 form dari perilaku-perilaku yang non-demokratis. Misalnya kudeta militer, kemudian kudeta eksekutif, misalnya Marcos di Filipina ataupun Fujimori di Peru ya. Jadi pemimpin terpilih melalui pemilu yang bebas justru yang membajak demokrasi. Dan yang ketiga, fraud yang sangat mencolok dalam pelaksanaan pemilu. Nah, ini form bentuk dari tantangan terhadap demokrasi yang berlangsung terutama sampai dengan 2014. Meskipun demikian, sebenarnya ada gejala yang menurut saya cukup membaik. Jadi kalau para ahli melihat bahwa ada tren positif dari 3 pola di atas mengalami penurunan. Jadi ancaman terhadap kudeta militer itu sudah mulai menurun. Kalau misalnya dari data 1950 sampai 2014, kudeta demokrasi periode 2000 sampai 2013 sudah relatif di Nigeria di bawah ini. Dan kemudian fraud di pelaksanaan pemilu juga mengalami tren penurunan sejak tahun 1991 hingga 2012. Dari 12% turun terus pada titik 4%. Kalau dari data-data internasional. Tetapi meskipun tren positifnya dengan 3 bentuk lama itu tidak lagi muncul, tidak naik gitu ya grafiknya yang artinya negatif gitu. Tetapi dia mengalami perubahan format baru, transformasi baru. Jadi kudeta militer berubah menjadi promissory coup gitu. Jadi ada istilah lain, ada bentuk lain dari kudeta militer. Nah, ada juga, sekarang sebenarnya kalau Anda perhatikan, Amerika Serikat itu sedang mengalami potensi itu. Apakah militernya akan turun untuk mengatasi persoalan karena problem Trump kan dan rasisme yang mengemuka. Jadi ditantang juga itu. Jadi bukan berarti tidak ada, itu potensial ada. Nah, justru sekarang taruhlah Amerika Serikat itu justru kalau perbincangannya justru menjadi pertanyaan karena selama ini belum pernah ada presiden militer masuk ke urusan-urusan politik. Nah, tapi ada tantangan. Nah, kedua kudeta oleh pemimpin sipil itu berubah menjadi eksekutif coup, yang berubah menjadi eksekutif agrandisme. Jadi ada gejala pemimpin-pemimpin terpilih untuk berupaya semakin meningkatkan atau memusatkan kekuasaan pada dirinya, melibatkan partai politik dan koalisi pendukungnya untuk mengubah konstitusi dan aturan. Kasus Erdogan di Turki dan Putin di Rusia itu muncul. Pertanyaannya, apakah Pak Jokowi itu tidak digoda untuk lakukan yang disebut sebagai eksekutif agrandisme? Pada periode kedua, kalau Anda perhatikan pada saat penyusunan kabinet, ada itu. Pada urusan keputusan untuk perpu terkait dengan penundaan pilkada, ada itu. Ada. Jadi ada usulan-usulan yang sebenarnya menggoda kekuasaan eksekutif untuk mengambil wilayah lain di luar urusan pilkada. Itu juga harus diperhatikan. Nah, tapi memang faktanya kan pada akhirnya perpu dikeluarkan hanya untuk urusan pilkada, dibatasi di situ saja.
Bahwa ada mungkin kekurangan di sana, ya tentu itu niscaya. Nah, kemudian fraud pada pemilu berubah menjadi manipulasi secara strategis dalam pemilu. Jadi konteks teknologi informasi segala macam ya. Terakhir pemilu di Amerika Serikat kita juga bisa tahu. Nah, problemnya ketika demokrasi secara global juga mengalami tantangan dari sisi regresi penurunan kualitas, kita juga ditantang sekarang ini secara global, termasuk Indonesia, untuk melakukan langkah-langkah efektif mengatasi pandemi. Pada kasus di beberapa negara, ini menjadi semacam pretext bagi penangguhan demokrasi dan penerapan kekuasaan eksekutif tak terbatas. Kalau kita rajin baca-baca berita internasional, kasus Hungaria sekitar seminggu, 2 minggu lalu. Jadi bahkan Uni Eropa itu sampai pada satu kesimpulan bahwa Hungaria kills demokrasi. Jadi Viktor Orban, Perdana Menterinya, itu mengeluarkan dekrit, karena Perdana Menteri tentu pemerintahannya juga bagian dari koalisi, dengan koalisi partainya, itu justru mengeluarkan dekrit yang memberikan batasan tanpa batas atas berjalannya kekuasaan dari Perdana Menteri. Itu Hungaria. Negara-negara lain juga mengalami yang sama, krisis demokrasi. Polandia, Rusia, Turki, Filipina, Amerika Serikat, India, dan beberapa negara lain. Semuanya ada semacam pretext bahwa pandemi ini pintu masuk. Masuk saja itu. Demokrasi tangguhkan dulu. Nah, di beberapa negara kawasan Timur Tengah, itu justru ditandai dengan pemberedelan sejumlah media massa, Iran, Irak, Jordania. Karena dianggap memberitakan ketidakcakapan pemerintah untuk menangani pandemi. Responnya adalah dibredel. Ini problem. Nah, ini tantangan sekarang. Bagaimana kemudian demokrasi tetap berjalan, substansi dan prosedur tetap berlaku dengan baik, dengan keselamatan masyarakat menjadi prioritas. Keseimbangan itu yang memang harus diperlukan. Ini judgement ini ada misalnya kalau Anda buka yang situs paling bawah ya, itu Netherlands Institute for Multiparty Democracy. Ditantang itu. Bahwa setiap negara punya pilihan-pilihan kebijakan, dan salah satunya Indonesia memilih kebijakannya untuk melaksanakan demokrasi, dalam hal ini pilkada, demokrasi pilkada di tahun yang akhir tahun 2020. Dan percayalah, dilema itu tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi dihadapi juga oleh negara-negara lain. Nah, oke, demokrasi globalnya gambarannya begitu. Sekarang kita lihat misalnya overview global pemilu di tahun 2020. Kalau tadi disinggung datanya IDEA, saya coba pakai datanya IFES. Jadi ada beberapa sumber ya, setidaknya ini bisa memperkaya kita. Jadi pada tahun 2020, dalam catatan IFES, terdapat kurang lebih 75 negara yang memiliki jadwal pelaksanaan pemilu di tahun 2020. Pelaksanaan pemilunya itu juga bermacam-macam, bervariasi. Ada yang pemilu presiden, ada pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, Senat, Majelis Nasional, ada yang pemilunya munisipal untuk memilih mayoral ataupun gubernatorial, maupun referendum. Jadi kalau di New Zealand, itu nanti di bulan September, itu akan memilih pemilu nasionalnya, karena menentukan nanti komposisi pemerintahan lewat Perdana Menteri, apakah Jacinda Ardern akan tetap memegang jabatannya, dan sekaligus 2 referendum juga diberlakukan. Nah, memang faktanya, ini data juga, bahwa sebagian besar negara-negara melakukan penundaan. Sebagian besar. Jadi saya bilang ini mayoritas melakukan penundaan karena COVID yang kemudian muncul di tengah jalan dan melakukan penjadwalan ulang. Penjadwalan ulang dan penundaan itu juga kalau berdasarkan data yang tersedia, ada yang dalam hitungan bulan, Indonesia mungkin salah satunya, dan negara-negara lain sebagian yang sudah melakukan pilkada atau pemilu ya, di tengah pandemi juga sudah berlangsung. Ada yang 12 bulan, ada yang sampai sekarang tenggat waktunya belum ditentukan. Jadi ini diberhadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan. Sebagian kecil mulai menetapkan jadwal. Indonesia salah satunya diambil di dari bulan September ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. Nah,
sejumlah negara sudah melakukan pemilunya di tengah situasi pandemi. Ini saya tidak sebut, tapi sejumlah banyak negara bagian di Amerika Serikat juga melakukan pemilu pre-election atau apa itu namanya. Nah, misalnya sebutlah Israel pada bulan Maret, Prancis pada bulan Maret, Moldova pada bulan Maret, Zimbabwe bulan Maret, Guyana bulan Maret, Kanada bulan Maret, Bavaria bulan Maret, Mali bulan Maret, Queensland di Australia juga Maret, Korea Selatan bulan April, tanggal 15 April lalu, kemudian Benin tanggal bulan Mei, April Mei, kemudian Burundi bulan Mei, Suriname bulan Mei. Nah, yang akan ada, yang akan diselenggarakan lagi itu adalah Mongolia pada bulan 6, Malawi pada bulan 7, New Zealand pada bulan 9, Indonesia pada bulan 12, dan Singapura itu bulan April tapi 2021, ini 2021 ya. Jadi maksud saya gini, apa yang saya mau sampaikan? Kita di tengah situasi yang memang rumit, ada kompleksitas. Tetapi kita juga diperhadapkan pada pilihan-pilihan kebijakan. Saya juga tidak saya juga pada posisi yang sebenarnya pada saat Perpu disusun juga menolak jangan dilakukan Desember. Tetapi pilihan kebijakan sudah diambil. Nah, pertanyaannya kan gini sekarang. Memang kebijakan negara-negara lain ya, sebagai contoh global itu, mungkin tidak semuanya bisa fit untuk posisi Indonesia. Tetapi negara-negara lain itu juga menyediakan pengalaman yang bisa kita lihat bagaimana mereka kemudian melakukan pelaksanaan pemilu di tengah pandemi. Saya coba berusaha memahaminya begini. Ada lontaran pertanyaan saya ke beberapa otoritas pengambil kebijakan terkait dengan Perpu. Kenapa, bukan perpunya ya, tapi kesepakatan untuk 9 Desember. Saya nanya nih, ke pemerintah bahkan, kalau misalnya diundur Maret ataupun September 2021, bukankah lebih menguntungkan? Karena 270 wilayah itu akan diisi oleh istilahnya PJ atau PLT. Dan itu sebenarnya kan kalau dalam konteks strategi tertentu itu bisa diefektifkan kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi. Tetapi kenapa tidak diambil? Kan itu sebenarnya politik kan sesuatu yang rasional. Nah, kemudian mereka jawab, ya, ini jawaban tentu dari versi yang saya tanya. Ya, ini memang problem gitu. Memang itu menguntungkan di satu sisi buat kita, tapi kan juga ada pertanyaan terkait dengan legitimasi politik. Oke, soal itu. Jadi saya berupaya untuk memahami, tapi maksud saya gini, kalau kita lihat overview secara global pelaksanaan pemilu oleh sejumlah negara di tengah pandemi, mereka juga menerapkan pada akhirnya mitigasi pandemi dan pemilunya. Setiap negara, oke, ini udah juga mau berakhir. Setiap negara memiliki masing-masing alasan dalam pengambilan keputusan politiknya, baik untuk menunda hingga batas waktu yang belum ditentukan, ataupun yang sudah menunda dengan jadwal yang kemudian sudah definitif. Misalnya, kita sebutlah yang paling sering disebut Korea Selatan. Tapi ada juga negara-negara lain yang memberikan kita lesson learn yang tersendiri untuk konteks pemilu atau pilkada di tengah pandemi. Kalau Korea Selatan, mereka bikin Code of Conduct yang secara khusus ditujukan bagi pemilih. Queensland membatasi jumlah pemilih di setiap TPS tidak lebih dari 100 pemilih. Mali melakukan pengaturan jarak dan baris pemilih dalam pemberian suara, alat kebersihan, segala macam itu disertakan, tetapi memang datangnya terlambat dan efeknya juga partisipasi jadi turun sekitar 36%. Bavaria, salah satu negara di Jerman, penggunaan sarung tangan bagi petugas penyelenggara dan pemilih membawa alat tulisnya sendiri-sendiri karena ini tata cara pemilihannya berbeda. Kanada lakukan tes kesehatan dengan jarak minimal 2 meter segala macam. Sri Lanka baru kemarin 2 hari lalu mengeluarkan Code of Conduct untuk pemilu parlemen dan COVID-19 yang ditujukan dalam konteks pemantauan pemilu. Indonesia mulai ada draft PKPU. Bagaimana dengan perempuan? Ini satu isu tersendiri. Karena perempuan yang penyelenggara terutama ya, karena mereka itu dibebani ada double beban sekarang. Kerja di sektor publiknya sekaligus urusan
apa yang disebut PSBB segala macam itu kan anaknya juga ngurus, domestiknya juga keurus. Nah ini ada problem. Tapi setidaknya kasus di Pakistan itu memberikan contoh tersendiri bagaimana kemudian ada semacam insentif untuk proteksi. Nah, yang terakhir ini overview pilkada kita. Memang kita dibandingkan negara-negara lain mungkin ya dari sisi jumlah populasi segala macam skalanya juga cukup masif di Indonesia. Tapi setidaknya gini, Indonesia itu kalau tenggat waktu 2020 itu berada di akhir tahun. Ada sejumlah negara yang sudah melakukan dan akan melakukan. Jadi mau tidak mau dalam konteks internasional karena kita semua sama-sama minim pengalaman, belajar dari negara-negara lain. Karena faktanya gini, kecuali kita menunda, faktanya pilkada dilakukan. Nah itu yang betul. Nah terakhir isu dan catatan penting bagi saya, ini sebenarnya tidak ada alasan misalnya kalau dalam situasi pandemi ini berlangsung dan pilkada dilangsungkan terkait dengan akurasi daftar pemilih ini tetap harus jadi satu problem tersendiri. Perubahan model kampanye dan penerapan media sosial sebagai platform kampanye. Jadi kalau ini sementara ini diidentifikasi bahwa perempuan di Indonesia, terutama di level penyelenggara pemilu, itu termasuk cukup ramah terhadap media sosial. Oleh karena itu mungkin sebagai alternatif bisa difokuskan nanti ada kelonggaran dia bisa lakukan work from home, tetapi difokuskan untuk melakukan pengawasan terhadap kampanye media sosial. Mungkin di situ. Nah itu kan tentu butuh terobosan lagi. Nah social distancing masih berlaku, ini tentu akan memberikan hambatan tersendiri bagi pemantuan pelaksanaan pilkada. Tetapi hingga saat ini memang protokol sudah coba diatur ya dalam PKPU, tetapi saya masih melihat misalnya ada yang kosong. Belum ada pembicaraan serius tentang misalnya protokol bagi perempuan penyelenggara pemilu. Belum ada juga protokol pembicaraan serius terkait dengan protokol yang ditujukan bagi pemantauan pemilu. Nah, termasuk juga nanti ukuran-ukuran terkait dengan pelaksanaan pemilu demokratis mungkin harus ditambahkan. Kalau penerapan protokol kesehatan tidak dilakukan secara ketat, mungkin itu jadi salah satu kriteria untuk mengukur apakah pilkada 2020 berlangsung fair atau ya dalam standar-standar pelaksanaan pemilu demokratis. Saya kira itu bagian yang saya bisa sampaikan. Jadi teman-teman memang kita punya ada problem dan ini bukan juga problem yang sederhana, tetapi setidaknya ini memang keputusan politik diambil mau tidak mau kita harus banyak belajar dari negara-negara lain. Jangan dibandingkan misalnya di Jerman, Amerika ataupun New Zealand yang infrastrukturnya sangat memadai, tapi itu ada Burundi, ada Benin, ada Malawi, ada negara-negara yang ya posisinya kan juga di bawahnya Indonesia lah dalam banyak hal. Karena Indonesia juga masuknya di G20. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke host. Saya kira gini, saya ingin menutup statement saya di pertemuan ini begini. Kalau saya misalnya merujuk misalnya dengan konteks pemiluan ya, itu ada satu premisnya Maurice Duverger. Dia disebutnya bahkan menjadi Duverger's Law, jadi hukum Duverger's. Dalam sistem, teori sistem gitu ya. Jadi misalnya kalau dia bilang setiap sistem pemilu itu punya dua efek. Pertama efek mekanik dan kedua efek psikologis. Efek mekanik itu ditandai dengan pemahaman yang memadai di antara semua pengguna sistem tentang bagaimana sistem itu bekerja. Apakah dia KPU, apakah dia peserta pemilu, atau dia pemilih. Nah, pemahaman yang memadai terhadap sistem itu akan mempengaruhi bagaimana para pengguna sistem berperilaku. Nah, jadi begini, sistem pemilunya dalam konteks pilkada ada urusan pandemi diimplankan. Semuanya akan lakukan adjustment. Nah, tentu kalau membahas pilkada, ansih pilkada dalam konteks pandemi juga tidak tepat-tepat amat, karena pilihan-pilihan kebijakannya kan begini. Kalau Anda perhatikan konstruksi kebijakan yang ada, sebenarnya kan problem ekonomi itu sangat besar di Indonesia. Maka posisinya gini, new normal itu kan secara berangsur-angsur diterapkan misalnya mulai tanggal 4 ya, 4 Juni besok, itu secara berangsur-angsur di beberapa tempat itu akan diharapkan bisa menggerakkan ekonominya masyarakat. Nah, berangsur-angsur akan muncul aktivitas-aktivitas yang disebut sebagai new normal. Nah, sebenarnya
pasca itu baru kemudian pilkadanya dijalankan. Di situ sebenarnya. Jadi aneh juga kalau misalnya new normalnya diterapkan, pembatasan-pembatasan mulai dicabut, tetapi aspek pilkadanya juga tidak diterapkan. Itu juga sesuatu hal. Kecuali kalau misalnya pilkadanya new normalnya belum ada gitu. Nah ini kalau kita lihat konstruksi kebijakannya berbeda. Nah dan yang terakhir, bagaimanapun juga pandemi ini bersifat global, kita minim pengalaman. Oleh karena itu sebenarnya pilihan ke Desember itu juga bisa dilihat memberikan ruang waktu sebenarnya untuk belajar dari negara-negara lain. Termasuk potensi-potensi kerumunan dalam konteks pilkada itu kan kalau nggak salah kampanye di bulan-bulan November. Jadi sebenarnya itu kita memang tersedia waktu meskipun tidak banyak, tetapi dibandingkan misalnya New Zealand yang September dia harus lakukan, Mongolia yang mungkin bulan depan. Nah itu juga artinya sarana kita ini belajar. Oke, Bang. Bukan yang belajar, kita harus. Ya saya kira itu. Terima kasih teman-teman.